Resti dari Prodi Manajemen Institut Santi Buana. Di sini saya akan membahas materi tentang ekonomi kelembagaan. Seperti yang kita ketahui, definisi dari kelembagaan merupakan suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu fungsi dari kelembagaan yaitu memberi pedoman berperilaku kepada individu maupun masyarakat, menjaga keutuhan, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial. Contoh dari kelembagaan yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga agama, dan lembaga sosial budaya. Adapun definisi dari para ahli mengenai kelembagaan seperti Douglas North, seorang sejarawan ekonomi terkemuka, mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, maupun ekonomi. Adapun definisi kelembagaan menurut Veblen, ia mengartikan kelembagaan sebagai cara berpikir, bertindak, dan mendistribusikan hasil kerja dalam sebuah komunitas. Kemunculan ekonomi kelembagaan diawali dengan kritik pedas dari Thorsten Veblen I atas dasar teori implementasi ekonomi klasik dan neoklasik. Sebagaimana diuraikan sebelumnya mainstream ekonomi neoklasik dan klasik. Nah, konsekuensi dari pemikiran ini, manusia dianggap sangat rasional dalam menentukan pilihan-pilihan dalam memenuhi kehidupan. Nah, Veblen menentang pendapat ini. Menurutnya, manusia tidak hanya memiliki rasio, tetapi juga memiliki perasaan, kecenderungan, insting, dan kebiasaan yang baik dengan budayanya. Ada 4 hukum yang telah ditetapkan oleh para ekonom, yaitu 1. Hukum kelalaian. Menurut Backlund, menetapkan sebuah analisis hukum tentang kelalaian dengan 3 faktor, yaitu yang pertama, memungkinkan terjadinya kecelakaan, yang kedua, akibat atau kerugian karena kecelakaan, yang ketiga, biaya untuk menghindari kecelakaan. Kedua, hukum kriminal. Terdapat 2 variabel yang dianggap penting oleh ekonom, yaitu 1. Besarnya denda yang harus dibayar. 2. Beratnya hukuman. Sekian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dah.